berkawan, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang preman, Ustaz. Boleh berteman tapi bukan dijadikan sahabat. Sahabat adalah orang yang selalu mendengarkan, orang yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Adapun teman adalah orang yang hanya menjadi kawan atau ya sekedar ketemu. Sahabat, makanya para Abu Bakar, Umar, Utsman itu bukan disebut kawan, bukan disebut teman, tapi disebut sahabat. Sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena mereka lah yang tahu bagaimana baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW galau, gundah gulana, yang dipinta nasihat adalah kepada sahabat. Andai kita meminta nasihat, kita berteman, berkawan, bersahabat dengan orang yang bisa kita katakan di sini imannya kurang, takwanya kurang, bukan orang yang tergolong baik. Ketika kita galau, kita susah, dapat musibah, kita minta nasihat kepada mereka. Apakah nasihat tersebut bisa jadi ya jikalau orang itu kita golongkan memang bukan orang yang baik, latar belakangnya kurang baik, maka mungkin sesuatu yang akan keluar dari mulutnya menasihatkan kita juga akan kurang baik. Demikian sebaliknya, jikalau kawan kita, teman kita itu adalah ya memang orang baik, tidak mesti ustaz, tapi orang baik, orang yang memang benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dapat musibah, dapat bencana, maka kita minta nasihat kepadanya, akan keluar kata-kata yang memang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya mengutip pesan daripada Abuya Hasan Baharu yang dikutip dari perkataannya Imam Syafi'i. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apa perkataan tersebut? Kata beliau, salah satu asya'in la yastaghni minha, 3 hal yang kita ini tak akan terlepas darinya. Apa hal tersebut? Yang pertama adalah al-maut, yakni kematian. Maka Allah tegaskan di dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, semua kita ini pasti akan meninggal dunia, pasti bakalan mati. Ditegaskan dengan ayat yang lain, apakah yang mati itu cuma orang yang tua, Pak Ustaz? Apakah cuma orang yang sakit, Pak Ustaz? Yang memang udah koma, mereka yang mati? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiru nasa'atan wa la yastaqdimun. Orang yang meninggal di sini, yang mati di sini, Allah tak pandang usia, Allah tak pandang umur, Allah tak pandang dia sehat atau sakit. Tapi kalau udah sampai ajalnya, maka tak akan bisa maju, tak akan bisa mundur. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari ke-9 mertua saya meninggal dunia. Pada saat itu, seminggu sebelum meninggal dunia, itu saya yang menghadap. Saya lihat wajahnya, memang banyak tanda-tanda ketika orang ingin meninggal dunia, dari wajahnya, dari ucapannya, dan lain sebagainya. Maka di sini bisa saya simpulkan, anaknya dokter yang mengobati orang sakit, ini mertua sakit stroke. Maka ketika ingin meninggal dunia, pas hari H-nya itu macam-macam alat dikeluarkan, dengan oksigennya, dengan selangnya, dan lain sebagainya, semua obat-obat dikeluarkan semua. Akhirnya apa? Karena memang udah sampai ajalnya ini orang tua. Dokter mau hebat macam mana pun, dokter mau dari mana pun, biar pergi ke Malaysia, biar berobat ke Kucing sana, berapa biaya yang kita keluarkan? 40 juta, ratusan juta. Kalau udah sampai ajalnya,
bisa menghindari kaki berlubang, berobat ke kucing, padahal cuma tegal kaki yang berlubang. Apa sakitnya? Kencing manis, gula darah. Tapi karena itu semua mudah menjadi takdir Allah, karena kaki yang hanya berlubang, padahal usia masih muda, meninggal dunia. Yang tua, rambutnya putih, giginya sudah rongat, tapi masih belum, masih cegah, masih rajin ke masjid. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita apa, Pak Ustaz? Mempersiapkan bagaimana nanti ketika kita ingin dicabut nyawa kita. Maka ketika itu saya menyaksikan memang betul sakit orang yang hendak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam. Pada saat itu ada dua, malaikat dan iblis. Iblis ini, ya Allah, kita katakan dia akan terus merayu kita macam mana agar kita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ini tugas anak-anak. Anak yang duduk di sebelah punya anak kita, pimpin ini bapak istighfar, baca takbir, baca hamdalah, pimpin kalimat syahadat. Agar apa? Mati husnul khatimah. Makanya kata Rasulullah, siapa yang mati mengucapkan dua kalimat syahadat, dakhalal jannah, masuk surga, bulat-bulat masuk surga. Tapi tak sembarang orang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang penting kita persiapkan. Macam mana ketika kita meninggal dunia, kita menghadap Allah dalam keadaan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati meninggal dunia, insyaallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, kita tak akan terlepas dari yang namanya mulut manusia. Tak akan terlepas. Baik macam mana pun kita tak akan lepas, tetap akan diomongkan. Contohnya siapa Pak Ustaz? Rasulullah. Kurang apa baik? Dilempar pakai batu berdarah kakinya oleh penduduk Taif. Datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, mau nih kutimpakan nih penduduk dengan gunung Taif nih. Tak mau Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah. Aku melihat mereka bakalan beriman kepada aku. Kurang baik apa? Kafir Quraisy. Tiap hari Rasulullah ini dicaci maki, padahal Rasulullah yang menyuapkan roti tiap pagi. Tapi tak pernah Rasulullah sakit hati. Tapi apa balasan bagi Rasulullah? Masih diomongkan, masih dibicarakan. Maka jangan berpatokan, beriman kepada cakap manusia. Mohon maaf. Ketika kita ingin sholat ibadah, mungkin di tempat kerja ramai. Wah, ini orang sok rajin, sok alim, sok ahli ibadah. Jangan dulikan. Urus saja nerakamu, biar ku urus surgamu. Jangan dulikan. Mau sedekah, oh riak nih orang. Sedekah terang-terangan, sedekah itu takut-takut. Jangan dulikan, sedekah saja. Mantaraka sedekah. Siapa mantaraka amal li ajalin nas riya wal amal li ajalihim syirik. Siapa yang beramal karena ingin dipuji manusia, maka itu riya yang sesungguhnya. Dan siapa yang meninggalkan amal karena takut dipuji manusia, syirik dia. Makanya beramal, jangan berakidah dengan omongan manusia. Oh, si aku tuh begini. Jangan hiraukan cakap orang. Jangan. Anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Tetap istiqomah. Selama kita betul, selama kita benar, tetap tegakkan, tetap laksanakan, lanjutkan. Tugas kita adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan dalam kebenaran. Terus yang ketiga, kita tak akan terlepas dengan yang namanya sakiyun atau sa'idun, senang atau susahnya kita.
Maka Allah terangkan di dalam Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Allah terangkan kepada kita, manusia, kau pasti akan diuji. Anak muda, kau pasti akan diuji. Orang tua, bapak, ibu, kau pasti akan kuuji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Allah uji dengan rasa takut. Allah uji dengan apa? Susah. Allah uji dengan apa? Kesenangan. Itu juga ujian. Jangan kita sangka banyak harta, banyak uang itu bukan ujian. Apa ujiannya? Ketika kita megang duit banyak, apakah kita tetap mau sedekah? Apakah kita memanfaatkan duit untuk hal-hal yang bermanfaat? Ngasih panti asuhan, ngasih anak yatim, ngasih fakir miskin. Itu juga ujian. Ujian terbesarnya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana agar ujian itu tetap terasa tenang di dalam hati kita? Falyabudu rabbaha zalbait. Ibadah, banyak-banyak ibadah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amanahum min khauf. Maka kata Allah, Allah akan beri ketenangan, rasa aman, rasa nyaman di dalam hatinya kita. Maka banyak-banyak ibadah. Ibadah apa Pak Ustaz? Diterangkan. Yang pertama di dalam surah Al-Ma'un, kata Allah, allazina hum fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, ibadahnya adalah memperbaiki sholatnya kita. Yang kedua apa Pak Ustaz? Allazi at'amahum min ju', memberi makan orang yang lapar. Yang ketiga apa? Wala ya'uddu ala ta'amil miskin, beri makan orang-orang miskin. Ini. Dan yang keempat apa Pak Ustaz? Banyak-banyak menyantuni anak yatim. InsyaAllah ini akan menjadi bekal bagi kita di akhirat. Anak wakatilul yatimi bil jannati kahatani. Rasulullah bersama anak yatim bagaikan dua jari-jari tengah dan jari telunjuk. Maka ketika Rasulullah masuk surga, ada seseorang di belakang Rasulullah. Ditanya, siapa engkau wahai wanita? Ternyata ia adalah seorang janda yang istrinya, yang suaminya meninggal dunia. Tetapi aku ya Rasulullah melihara dua anak yatim di dalam rumahku. Inilah yang menjadi tiket untukku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua